Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Mari silakan masuk. Selamat tidur, Mbak. Di sini dari data yang saya dapatkan atas nama Mbak Hadisa Adila ya? Iya. Oh, baik. Di sini Mbak Hadisa Adila bawa siapa aja nih? Ini ibu saya, dan ini adik saya yang pertama, dan ini adik saya yang kedua. Oh, baik. Kalau Mbak Hadisa Adila sendiri mau dipanggil dengan sebutan apa? Bisa aja. Oh, baik. Di sini saya akan menyebut dengan sebutan Mbak Hadisa. Kalau ibunya? Ibu bisa. Oh, baik. Betul. Kalau adiknya ini? Baik ya, saya di sini akan memanggil dengan sebutan Mbak Dila. Kalau masnya? Ismail. Baik, di sini ada Ibu Nur ya, Mbak Desa, Mbak Mila, sama Mas Ismail ya. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Kesini tadi naik apa ya? Naik mobil. Oh, naik mobil. Lalu Grab kah? Enggak, kebetulan saya sendiri. Oh, mbaknya nyetir. Kalau boleh tahu ya, maaf sebelumnya, bapaknya kenapa gak dibawa ya? Ayah mereka ini lagi tugas di luar Jawa. Oh, lagi tugas. Kalau boleh tahu profesinya sebagai apa ya? Sebagai tentara. Sudah berapa lama? Sudah dari sebelum 3 tahun sebelum saya menikah. Ya, tugasnya itu 2 tahun kemarin. 10 bulan, kemungkinan 2 bulan lagi nggak pulang. Gitu. Kalau Ibu Nur sendiri aktivitas sehari-hari sebagai apa? Kalau saya sendiri kesibukannya itu ya ibu bersih. Kalau di rumah sebagai ibu rumah tangga. Kalau Mbak Lisa? Saya saat ini pelajar mahasiswa di Unpad Jember. Selain Jember. Kalau Mbak Bila? Saya masih SMA kelas 3, satu sekolah sama. Adiknya kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Kalau boleh tahu ya Bu, anak-anak Ibu ini selisih berapa tahun ya? Kalau Lisa ini anak pertama, usianya 21 tahun. Anak yang kedua ini Bila, usianya 17 tahun, selisihnya 3 tahun. Kalau yang terakhir itu Ismail, usianya 17 tahun, selisih kakaknya yang kedua ini 22 tahun. Dan kakaknya yang pertama 5 tahun. Kalau Mbak Lisa sendiri semester berapa ya Mbak? Saya semester 6. Semester 6. Dari data yang saya dapatkan Mbak Lisa ini dari Mayang ya? Iya. Oh, dari Mayang ya. Kalau kuliah di Jember ngekos atau PP Mbak? Kebetulan saya PP. Kenapa kok nggak memutuskan untuk ngekos aja? Kalau ngekos saya itu orangnya kurang kerasana, jadi kalau sendiri itu kayak angin aja rasanya. Sepian ya, Mbak? Iya, main ngekos pribadi sama keluarga. Kalau Mbak Bila sama Mas Ismail sendiri gimana? Apa ngekos atau jarak dari rumah ke sekolahnya itu dekat jadi PP apa gimana? Bareng sih setiap hari itu sekitar kalau dari rumah ke SMA itu 3 kilometer, jadi ya Lumayan lah ya. ya dekat lah, masih lumayan. Oh, baik. Kalau Mbak Bila nanti semisal lulus mau lanjut kemana ya Mbak? Mungkin seperti kakak saya sendiri Di UNES juga ya? Kalau Mas Ismail? Masih belum kepikiran. Baik. Kalau Mbak Lisa ini jurusannya apa ya Mbak? kebetulan jurusan saya tulis matematika, Terus matematika. Emang cita-citanya apa ya Mbak? menjadi guru. Kalau guru itu pekerjaan yang mulia ya Mbak. Baik, saya perhatikan di sini
Sepertinya Mbak Lisa dan keluarga ini kayak kurang akrab gitu ya, kayak gelisah gitu. Seperti kurang akrab dengan anggota keluarganya. Mungkin ada hal yang Mbak Lisa dan keluarga ceritakan kepada saya. Saya di sini sebagai konselor mau untuk mendengarkan keluh kesah ataupun cerita yang Mbak ungkapkan kepada saya. Dan di dalam konseling ini sudah ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang diceritakan maupun data dari Mbak Lisa dan keluarga ini aman bersama saya. Dan di sini konseling akan dilaksanakan selama sekitar 30 menit. Bagaimana? Apakah setuju? Baik, mungkin Mbak Lisa ataupun Ibu ataupun Mbak dan Masnya bisa menceritakan kepada saya apa yang ingin diceritakan. Dari saya dulu ya. Saya kan posisinya saat ini mahasiswa di Jember. Saya itu sering pulang malam. Soalnya kan kalau kuliah itu kadang ada kelas pagi, ada kelas malam gitu. Tapi saya itu sering diteleponin gitu sama ibu saya, kemana kok belum pulang gitu. Kayak saya itu kurang bebas gitu kan. Oh gitu. Mungkin bisa diminum dulu ya Mbak Mas dan Ibu. Ini juga ada tisunya. Minum ya. Iya. Kalau dari Mbak Bila sendiri gimana? Kalau saya sih sering merasa kesal ya sama adik saya yang terakhir. Saat di rumah itu jarang membantu pekerjaan rumah gitu. Jadi ya kan kakak saya nih kuliah ya, kadang tuh pagi udah berangkat gitu. Jadi tuh jarang juga di rumah kalau udah mahasiswa kan. Jadi ya ibu saya terus saya gitu sering membersihkan rumah gitu. Terus adik saya nih pulang sekolah langsung main HP gitu tuh sampai dia nggak pernah membantu pekerjaan rumah. Jadi saya sering kesal sama adik saya. Baik, saya mengerti apa yang Mbak rasakan. Kalau dari Mas Ismail sendiri gimana nih mengenai tanggapan dari Mbaknya? Menurut saya sih nggak masalah kan. Itu kan memang tugasnya cewek kan, kayak bersihin rumah atau apapun yang kegiatan pekerjaan rumah itu kan emang tugasnya cewek, bukan tugasnya cowok gitu. Oh gitu. Saya mengerti ya jalan pikiran Mas Ismail. Kalau dari Ibu sendiri gimana? Sebenarnya begini Mbak, anak ibu ini nggak ada perbandingan ya di antara satu dan dua. Sebenarnya saya juga di sini mengarah anak perempuan saya gitu, kayak keluar main sama teman-temannya. Itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman ada aturan waktunya, nggak sama dengan adiknya Ismail. Karena ya anak perempuan juga dijaga lebih ketat sama ayahnya, karena juga gak baik kalau dibiarkan sering keluar terus. Jadi saya simpulkan ya berarti di sini ini ada permasalahan kecemburuan ya antara saudara kandung, yakni Mbak Bila dan Mbak Lisa yang cemburu terhadap perlakuan orang tua ke Mas Ismail gitu ya. Baik, jika begitu dengan permasalahan yang dialami, masalah ini cocok dengan teknik reframing. Apakah kalian setuju jika menggunakan teknik itu? Setuju. Baik, di sini teknik reframing ini merupakan suatu proses untuk mengubah pikiran yang negatif, irasional itu berubah menjadi pikiran yang positif atau rasional. Jadi yang awalnya pikirannya itu tertutup menjadi lebih terbuka gitu ya. Jadi mungkin bisa jelaskan kembali ya Mbak, bagaimana pikiran dan perasaan Mbak Lisa mengenai permasalahan tadi. Jadi begini Bu, seperti yang saya bilang tadi, saya kan sering bolak-balik nih dari rumah ke kampus. Karena itu juga dosen itu nggak tentu, kadang pindah jam ke lebih malam gitu atau lebih sore. Nah sedangkan ibu saya ini kan sudah tahu jadwal saya pulangnya itu sebenarnya hari Senin, pulangnya jam 2. Ibu saya itu udah tahu semuanya.
hari-hari apa itu udah tahu kalau saya pulang jam berapa. Nah, ketika saya tidak pulang tepat waktu ke rumah, ibu saya itu masih nelpon. Sedangkan beliau tuh nggak tahu, nggak nanya itu kamu di sana udah kuliah apa belum, atau masih ada kegiatan lainnya apa belum. Beliau tuh langsung ayo cepat pulang gitu-gitu aja, nggak nanya gitu situasi saya di kampus itu seperti apa. Sedangkan adik saya itu kalau pulang main sama temannya gitu ya, pulang malam sama temannya itu bahkan dikasih kunci rumah sama ibu saya. Jadi adik saya tuh bebas pulang jam berapa aja gitu. Oh, baik, saya mengerti. Jadi Mbak Lisa ini merasa kesal atau sedih nih ke ibu dan adiknya? Dua-duanya sih. Berarti alasan tadi, alasan ibunya tidak apa ya, seperti tidak memberikan aturan yang sama lah gitu kepada Mbak Lisa dan juga Mas Ismail, itu membuat Mbak Lisa sedih dan juga kesal ya. Kalau Mbak Bila sendiri gimana? Sama seperti kakak saya nih, kalau di sekolah itu kan pasti kalau SMA tuh ada ekstrakurikuler gitu ya, terus rapat gitu tuh saya tuh nggak dibolehin gitu, kadang nggak dibolehin gitu ikut kalau ekstrakurikuler gitu, tapi adik saya ini boleh gitu. Terus ya kalau di rumah itu juga main game juga, iya emang tugas perempuan ya kayak nyapu gitu, tapi ya kalau ngangkat yang berat-berat gitu kan bisa lah bantu gitu kan, itu kan juga tugas laki-laki gitu. Kalau ngangkat yang berat-berat, kalau lagi bersih-bersih kan juga butuh gitu adik saya ini untuk membantu. Sepertinya Mbak Bila ini terlihat sangat kesal ya kepada adiknya ini ya. Sedikit. Kalau tanggapan Mas Ismail sendiri gimana? Mengenai tanggapan dari kata saya, untuk pulang malam tadi terus sering keluar itu kan menurut saya cowok itu kan wajar. Kalau cowok nggak keluar rumah, nggak bersosial itu kan rugi nanti. Jadi menurut saya sih wajar-wajar aja. Kalau untuk pekerjaan rumah ya saya siap membantu, cuman ya harus disuruh dulu sih. Kalau nggak disuruh sih kayaknya enggak. Oh iya. Bagaimana tanggapan ibu mengenai tanggapan anak-anaknya? Ya Mbak, saya membenarkan apa yang diucapkan oleh anak saya. Oh baik, mungkin dari Mbak Lisa dulu nih. Mungkin Mbak Lisa sudah memiliki alasan positif, maksudnya bisa mengerti ibunya gitu. Kenapa ibunya bisa melarang Mbak Lisa seperti itu? Mungkin ibu saya terlalu khawatir terhadap keadaan saya di jalan, terus keadaan saya di kampus. Soalnya kan saya jauh kan dari rumah ke kampus, mungkin ibu saya khawatir saya apa-apa di jalan. Jadi saya mengerti. Kalau dari Mbak Bila sendiri mungkin bisa melihat hal positif nih dari apa yang ibunya lakukan. Kalau dari saya sih mungkin kan seumuran saya tuh masih SMA tuh kan kelas 3 di nakal-nakal gitu. Mungkin ya takut saya berbohong gitu kan. Kalau misalkan saya bilang ada rapat atau ada apa, tapi enggak, itu kan bisa jadi mungkin ibu berpikiran negatif ke sana gitu. Jadi itu takut juga sih, khawatir juga. Jadi ya saya tuh bisa sih menjaga diri saya. Saya menganggap saya bisa menjaga diri saya. Terus kalau menjaga rumah tuh kan biar lebih kompak gitu loh, kalau semua mengerjakan saya. Iya sih Mbak, kalau semua dilakukan sama-sama kan lebih enteng ya Mbak. Baik, kalau menurut Masnya sendiri gimana? Mungkin ada alasan positif dari ibunya gitu. Apa ya? Mungkin saya akan bantu mengerjakan pekerjaan rumah sih. Kan kasihan juga kakak-kakak saya kan melakukan pekerjaan rumah sendirian kan capek, jadi saya akan membantu lah. Baik, kalau dari ibunya sendiri mungkin ibu bisa mengetahui nih sisi positif dari anak-anak ibu. Kenapa anak-anak ibu ini seperti memberontak akan aturan yang ibu berikan? Ya Mbak, mungkin kayak Kak Lisa ini ingin bersosialisasi dengan teman di kampusnya, minat ya kuliah juga pengen relasi yang jelas.
Kalau Kak Dina ini mungkin ingin mengeksplor diri sama teman-temannya dan juga ingin dibantu oleh kakak sama adiknya. Baik, di sini sudah ada alasan positif ya dari masing-masing anggota keluarga. Nah, mungkin bisa membayangkan lagi nih kejadian gimana yang bisa menimbulkan kalian berselisih suatu peristiwa, misalnya kayak Mbak Bila bersih-bersih sama ibunya terus nggak dibantu sama Mbak Lisa dan adiknya karena Mbak Lisa sekolah terus karena adiknya jalan-jalan atau keluar gitu ya. Nah, di peristiwa yang kalian bayangkan, kalian juga bisa menimbulkan pikiran positif tadi untuk mengerti sisi positif dari pikiran anggota keluarga kalian. Iya, saya akan minum, Mbak. Bagaimana setelah kalian membayangkan nih peristiwa tersebut dan didampingi dengan pikiran yang positif, apakah kalian merasa mengerti dan merasa lega terhadap anggota keluarga kalian? Baik, jika begitu, karena tujuan dari konseling ini menggunakan teknik reframing ini mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang positif, sudah tercapai ya, sehingga kalian ini bisa sama-sama saling mengerti terhadap anggota keluarga, yakni ibu mengerti dengan anak-anaknya ataupun anaknya mengerti dengan ibunya, dan juga antara ketiga saudara ini juga bisa saling mengerti. Baik, jika begitu karena sudah melewati 30 menit ya kita melakukan sesi konseling, maka dari itu boleh kita akhiri sesi konseling kali ini. Dan jika suatu saat terdapat suatu permasalahan yang belum selesai ataupun masalah ini merasa belum selesai, boleh kesini lagi gitu. Mungkin Mbak Lisa ataupun anggota keluarga lainnya bisa menghubungi saya lewat WA terlebih dahulu. Terima kasih juga ya kepada Bu Nur, terus Mbak Lisa, Mbak Bila, dan juga Mas Ismail karena sudah percaya kepada saya dan menceritakan semua permasalahan yang terjadi dalam keluarga kepada saya. Baik, kalau begitu kami sekeluarga izin pamit pulang. Ya Mbak, saya antar ya Mbak. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.